Liburan semester ini kalian sudah memilih tempat untuk dikunjungi untuk menghabiskan waktu menikmati keindahan alam baik di bawah laut atau di daratan, dan sepertinya semester ini lebih indah dan seru aja kalau kita menikmati di bawah laut. Kita bisa snorkeling ataupun kita bisa diving kalau sudah punya lisensi, akan melihat keanekaragaman bahkan biota laut, dan tergantung daerah juga. Atau kita juga bisa memilih gunung di daerah kita, entah gunung berapi atau pegunungan, dan tentunya kita harus mempertimbangkan jaraknya seperti apa, apakah kondisi gunung tersebut itu baik untuk kita mendaki atau bagaimana. Nah, cara untuk mengetahui informasi tersebut itu di mana ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana semua, baik pantai, baik laut, baik gunung, fenomena-fenomena ini dikaji pada ilmu apa ya? Ilmu apa ya? Ya, tentunya ilmu geografi. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Viviana Limunke, guru geografi di SMA Negeri 1 Tondano. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang geografi dan ruang lingkup serta 10 konsep geografi. Enjoy! Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan. Jadi secara harafiah geografi berarti tulisan tentang bumi. Oleh karena itu geografi sering disebut ilmu bumi. Akan tetapi yang dipelajari dalam geografi tidak hanya berfokus pada berbagai hal yang ada di permukaan bumi, tetapi juga benda-benda di ruang angkasa. Itu salah satunya. Dan geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, batuan, air, dan interaksi antara fenomena-fenomena tersebut. Contohnya ya di awal video tadi. Nah, ada juga hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau disebut dengan IGI di Semarang menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Kalian tahu tidak, ruang lingkup studi geografi sangat luas karena mencakup segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Oleh karena itu, tidak mungkin dapat dikuasai hanya dalam satu bidang ilmu saja. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai disiplin ilmu yang merupakan cabang-cabang dari geografi. Jadi secara garis besar, seluruh objek kajian geografi dapat dibedakan atas dua aspek, yakni aspek fisik dan aspek sosial. Kalian tahu tidak teori lingkungan hidup? Permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi 3 lingkungan, yaitu lingkungan fisik atau lingkungan abiotik. Ini segala sesuatu di sekitar manusia berupa benda tak hidup, misalnya tanah, udara, air, dan sinar matahari. Yang kedua, lingkungan biologis atau dikenal dengan lingkungan biotik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, lingkungan sosial, di mana segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia, baik dalam hubungannya dengan lingkungan alam maupun interaksi antar manusia. Kajian geografi meliputi aspek alami dan aspek sosial, serta dapat dikelompokkan menjadi 3 cabang, yaitu geografi fisik, manusia, dan teknik. Yang pertama, geografi fisik adalah kajian terhadap dinamika planet bumi, serta tema-tema dalam ilmu alam dan lingkungan alam, seperti iklim, batuan, tanah, sungai, sumber daya alam, flora, dan fauna tentunya. Dan yang kedua, berhubungan dengan manusia, di mana kajian terhadap kehidupan manusia, pengaruh manusia terhadap lingkungan, serta aspek
aspek sosial, baik politik, ekonomi, dan budaya di dunia. Yang ketiga, geografi teknik. Nah, ini kajian tentang penggunaan keahlian kalian teknis dalam geografi, seperti pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Untuk apa sih? Ya, tentunya untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan berbagai masalah. Tadi kan saya sudah menyampaikan ada ilmu penunjang geografi. Jadi ada beberapa disiplin ilmu yang akan saya jelaskan. Ini sangat erat kaitannya dengan geografi dan bagian dari cabang-cabang geografi. Yang pertama, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, baik kejadiannya, struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangannya. Dan yang kedua, geofisika, di mana ilmu yang mengkaji sifat-sifat bagian dalam bumi dengan metode dan teknik fisika seperti mengukur gelombang seismik, gravitasi, dan medan magnet bumi. Selanjutnya itu ada meteorologi. Ini ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena atmosfer, misalnya udara, cuaca, suhu, dan angin. Kita lanjut pada astronomi. Ilmu yang mempelajari benda-benda langit di luar angkasa seperti bulan, bintang, planet, dan galaksi. Selanjutnya ada geomorfologi, di mana studi tentang bentuk-bentuk muka bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut seperti tergambarkan pada video. Baik ada pegunungannya, ada danaunya, bahkan ada sungai. Selanjutnya ada hidrografi. Ini ilmu yang berhubungan dengan pengukuran serta pemetaan wilayah perairan seperti laut, danau, dan sungai. Dan kita ketahui bersama, bumi ini 70%-nya itu adalah air. Lanjut pada oceanografi, ini sangat menyenangkan karena ilmu yang mempelajari lautan, misalnya sifat air laut, pasang surut, arus laut, dan morfologi dasar laut. Dan ilmu penunjang geografi yang terakhir adalah regional, di mana cabang geografi yang mempelajari suatu kawasan tertentu secara khusus, misalnya geografi regional Asia, geografi regional Amerika, dan geografi regional Australia. Baik, selanjutnya kita masuk pada konsep dasar geografi. Seiring perkembangan kajian dan pendidikan geografi di Indonesia, para geograf dalam seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia pada tahun 1998 di Semarang merumuskan 10 konsep esensial geografi. Yang pertama, ada konsep lokasi, terkait dengan kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Lokasi ini dapat dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Contohnya seperti apa sih? Nah, sebagai contohnya letak astronomis Indonesia, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, kalau contoh relatifnya seperti apa? Ya, awalnya kita ambil contoh Provinsi Gorontalo. Awalnya kita bagian dari Sulawesi Utara. Nah, sekarang sudah menjadi Provinsi Gorontalo. Itu contoh. Ataupun pemukiman yang terletak dekat dengan bandara memiliki akses transportasi yang baik tetapi mengalami gangguan kebisingan. Yang kedua, konsep jarak. Menyatakan ruang yang terdapat di antara dua objek, sama halnya dengan lokasi. Jarak juga dapat dibedakan menjadi jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dalam satuan panjang seperti meter atau kilometer. Contohnya dari kota Tondano ke Manado itu 45 kilometer. Kalau jarak relatif adalah jarak yang diukur dengan tidak menggunakan satuan panjang. Contohnya adalah waktu tempuh dan biaya transportasi. Misalkan dari Tondano sampai Manado itu memakan waktu 1 jam, tapi sewaktu-waktu bisa menjadi setengah jam ataupun lebih dari 45 menit, bahkan sampai 2 jam. Kok bisa seperti itu? Ya, karena namanya jarak relatif. Yang ketiga, konsep keterjangkauan, di mana ini terkait dengan kemudahan untuk menjangkau suatu objek. Jadi, suatu tempat dapat dipengaruhi oleh kondisi medan serta sarana dan prasarana transportasi. Nah, suatu tempat sulit diakses, maka faktor jarak akan semakin berpengaruh terhadap kondisi tersebut. Misalkan di berbagai Indonesia itu ada beberapa wilayah terletak di pegunungan, sehingga hanya dapat diakses dengan menggunakan pesawat, ataupun di pulau hanya bisa diakses dengan kapal. Yang keempat, konsep pola. Ini terkait dengan susunan atau persebaran fenomena pada ruang muka bumi.
Pola-pola ini dapat diamati dan diinterpretasi serta merupakan hasil dari berbagai proses keruangan. Sebagai contohnya, pola pemukiman yang dipengaruhi oleh kondisi topografi suatu wilayah dan pola aliran sungai dipengaruhi oleh struktur geologi pada daerah aliran sungai. Sangat jelas di Kota Tondano itu ada banyak beberapa kelurahan yang mengikuti aliran sungai yang berasal dari Danau Tondano. Dan yang kelima adalah konsep morfologi. Konsep morfologi terkait dengan bentuk muka bumi. Ini akibat dari proses alam dan dipengaruhi pula oleh aktivitas manusia sebagai erosi ataupun penggunaan lahan, jenis batuannya, dan proses-proses geologi lainnya. Jadi morfologi wilayah ini memengaruhi keberadaan manusia. Contohnya dalam hal penggunaan lahan. Keenam, ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi terkait dengan kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Sebagai contoh, pengelompokan industri pada suatu wilayah kota atau pengelompokan komunitas-komunitas penduduk berdasarkan profesi atau daerah asalnya. Dan yang ketujuh, ada konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan terkait dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah. Nilai kegunaan ini bersifat relatif karena tergantung pada subjek yang menggunakannya, bahkan jenis penggunaan dan waktu. Sebagai contoh, wilayah tepi pantai dengan ombak besar akan bernilai lebih jika digunakan sebagai lokasi wisata selancar Dan yang kedelapan, konsep interaksi dan interdependensi, di mana ini terkait dengan kenyataan bahwa keberadaan suatu wilayah akan memengaruhi wilayah lainnya. Dan suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi ini saling bergantung Contohnya penduduk di kota membutuhkan beras dan bahan pangan lainnya dari desa. Sedangkan penduduk di desa membutuhkan produk industri yang dihasilkan dari kota. Nah itu Dan yang kesembilan, konsep diferensiasi wilayah. Ini apa sih? Nah ini terkait dengan karakteristik yang unik dan khas dari suatu wilayah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari unsur-unsur keruangan pada wilayah tersebut. Contohnya apa sih? Nah, wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan terletak di Khatulistiwa akan memiliki iklim yang berbeda dibandingkan wilayah Rusia yang terletak di tengah benua Asia loh. Yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan, di mana keberadaan dan perkembangan suatu wilayah terjadi karena hubungan dengan wilayah lain. Bahkan keterkaitan antara wilayah juga ini menjelaskan hubungan keberadaan fenomena di suatu wilayah yang mengakibatkan terjadinya fenomena di wilayah lain. Sebagai contohnya, kegagalan panen pada wilayah-wilayah penghasil beras dapat menyebabkan kelaparan atau melambungnya harga beras di wilayah lain. Ataupun contoh yang sering terjadi adalah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ataupun di beberapa pulau dapat menyebabkan polusi udara bisa sampai ke luar negeri ataupun di pulau-pulau yang lain. Baik, sampai di sini untuk konten Ruang Lingkup Pengetahuan Geografi dan 10 konsep esensial geografi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Terima kasih sudah mengikuti konten ini dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Salam geografi.